Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Fahri Ali Akbar dengan NIM 19207020024, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang tahun 2019. Di sini saya memenuhi tugas UAS saya mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Ibu Mariatul Kiptiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Jadi, sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Baiklah, selanjutnya ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik ini ada dua, yaitu sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Selanjutnya yaitu sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contohnya, kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Materi yang selanjutnya yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah komunikasi dan politik. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Selanjutnya yaitu politik. Dapat diartikan sebagai usaha-usaha mencapai kehidupan yang baik, yang mana dapat dipahami dalam perspektif negara, kekuasaan, kebijakan umum, dan pengambilan keputusan serta alokasi atau distribusi. Jadi, komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya, dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Selanjutnya, unsur dari komunikasi politik, yang mana hal ini terbagi menjadi 5. Dan berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan. Kedua, pesan politik. Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Misalnya, pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik, dan lain-lain. Ketiga, saluran atau media politik. Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat, dan sebagainya. Keempat, sasaran atau target politik.
Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai ataupun kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya. Dan yang kelima, pengaruh atau efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis studi kasus artikel ilmiah mengenai partisipasi politik di Kabupaten Ogan Ilir pada Pilkada serentak di Sumatera Selatan tahun 2020. Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada secara serentak tanggal 9 Desember 2020. Salah satunya yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir yaitu dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2021 sampai 2024. Pada pemilihan kali ini, Bupati Petahana Ilyas Panji Alam kembali maju dalam Pilkada 2020, yang mana ia berpasangan dengan Endang P.U. Ishak. Mereka melawan Panca Wijaya Akbar yang berpasang dengan Haji Ardani. Pasangan Ilyas Endang mendapatkan nomor urut 2, sedangkan pasangan Panca Ardani mendapat nomor urut 1. Pasangan nomor urut 1 Panca Ardani mendapatkan dukungan 9 partai. Partai-partai tersebut adalah Perindo, Nasdem, PKB, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Ilyas Endang mendapatkan dukungan dari 5 partai. Partai-partai tersebut adalah PDIP, Hanura, Golkar, PBB, dan Berkarya. Tentunya dapat dilihat pasangan nomor urut 1 memiliki lebih banyak partai pendukung dibanding pasangan Bupati Petahana yang lebih sedikit partai pendukungnya. Hal ini membuat pasangan nomor urut 1 dapat unggul dan meraih kemenangan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir di periode kali ini. Dalam hasil penetapan, pasangan nomor urut 1 Panca Ardani memperoleh 63,8% suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Ilyas Endang memperoleh 36,2% suara. Hasil ini mungkin bisa saja dapat berubah selagi jumlah suara yang masuk belum mencapai 100%. Namun jika dilihat tentunya, perolehan suara dari pasangan nomor urut 1 cukuplah jauh dibanding dengan pasangan nomor urut 2. Perolehan suara di real count mungkin saja dapat berubah, namun itu mungkin kecil dan tidak juga berpengaruh dalam jarak perolehan suara di antara kedua pasangan. Jadi dapat dikatakan perolehan suara didapat tergantung dari jumlah partai yang mendukung suatu paslon. Di sini pasangan nomor urut 1 Panca Ardani mendapatkan 9 partai pendukung, sedangkan pasangan nomor urut 2 Ilyas Endang mendapatkan 5 partai pendukung. Tentunya hal ini juga mempengaruhi jumlah perolehan suara walaupun pasangan nomor urut 2 merupakan pasangan petahana. Jadi dapat disimpulkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ogan Ilir tentunya sangatlah besar. Dapat dikatakan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir menginginkan sosok pemimpin baru yang dapat mengayomi mereka. Bahkan menurut data di KPU, tingkatan partisipasi pemilu di Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Ilir, melebihi target yaitu sekitar 80%. Lebih rinci lagi, menurut data KPU di Kabupaten Ogan Ilir sendiri, total daftar pemilih tetap di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 294.729 dan setelah dipersenkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dalam Pilkada serentak 2020 yaitu 81,28%. Tentunya ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan di Sumatera Selatan. Partisipasi politik di Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Ogan Ilir tahun ini sudah cukup baik, walaupun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat adanya pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila terdapat salah dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.